Pemirsa, Bribda IDF tewas usai terkena tembakan dari senjata api ilegal oleh Bribda IMS di rumah susun Polri Cikeas pada hari Minggu lalu. Senjata ilegal tersebut merupakan milik Bribka IG. Meski saat kejadian Bribka IG tak ada di lokasi perkara, namun ia tetap menjadi tersangka atas kepemilikan senjata api ilegal. Hilangnya nyawa Bribda IDF yang dinilai tak wajar juga menyebabkan tanda tanya keluarga. Ayah dari Bribda IDF itu Pandi sempat mengungkapkan isu dugaan jual beli senjata api di balik insiden penembakan putra tercintanya. Lalu bagaimana bisa para tersangka yang juga anggota Densus 88 anti teror memiliki senjata api ilegal? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada mantan Kadensus 88 anti teror Irjen Pol Purnawirawan Bekto Suprapto, dan kita juga sudah bergabung bersama dengan Ketua Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang. Selamat petang. Baik, kita terlebih dahulu ke Pak Bekto. Sebenarnya Pak Bekto sebagai mantan Kadensus, lazim tidak anggota Densus 88 memiliki senjata api rakitan? Kalau pertanyaannya lazim atau tidak, sangat tidak lazim jawabannya ya, karena bukan semua anggota Densus terpilih semua itu dibekali dengan senjata api yang terdaftar, semuanya legal. Kalau pertanyaannya kalau ilegal bagaimana? Itu sangat tidak wajar jawabannya. Oke, kalau jawabannya itu sangat tidak lazim, Pak Bekto, lantas bagaimana kita bisa membayangkan ya senjata api ilegal tersebut bisa ada di ruangan anggota Polri, Densus 88? Kalau menurut Anda? Oke. Seberapa mudah sih barang itu bisa masuk gitu ke dalam lingkungan? Oke, saya jawab dulu pengetahuan umum dulu ya. Yang pertama, kita pernah yang namanya ada kerusuhan di Ambon, ada kerusuhan di Poso. Ya, itu begitu banyak sisa-sisa kerusuhan itu senjatanya masih beredar dalam masyarakat. Ya, ini kebanyakan masyarakat tahu, apalagi Densus ya ini sangat mengetahui masalah ini. Yang kedua, Densus di dalam melaksanakan tugasnya itu juga menyita beberapa senjata api, baik itu pabrikan maupun rakitan. Senjata api pabrikan ya itu bisa disita dari para tersangka teroris ya, termasuk bom-bom dan sebagainya. Yang rakitan itu juga bukan hanya rakitan yang ada di Indonesia, tetapi juga yang ada dari Filipina. Ya, ada kemungkinan senjata api rakitan di samping teroris sendiri. Beberapa orang itu memang sengaja membawa senjata rakitan dari luar negeri maupun juga mampu membuat sendiri ya, mampu membuat sendiri senjata rakitan seperti misalnya saya sebutkan namanya Para Wijayanto yang sempat menjadi amir Jamaah Islamiyah, ditangkap oleh Densus di Lampung, itu juga membuat bukan hanya senjata rakitan pistol atau senapan panjang, tapi juga launcher ya, pelontar granat, dia juga mampu membuat itu. Perkara sekarang anggota Densus, saya sebut oknum anggota Densus itu sampai memiliki senjata ilegal, ini sedang berproses, sedang dilakukan penyidikan. Saya percaya bahwa Densus akan mengungkap ini sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, hanya ini butuh waktu. Ya, butuh waktu penyidikan itu karena nanti tersangka itu bisa menceritakan apa adanya, tapi juga bisa berbohong. Ini kewajiban dari penyidik, di mana penyidiknya ini ya dari Polres Bogor dibantu oleh Polda Jawa Barat, ya tentu juga dibantu oleh Densus sendiri. Ya, ini salah satu perkara kaitannya dengan senjata ilegal. Oke, tapi paling tidak begini Pak Bekto, apa nanti akan ada hukumnya seperti apa untuk pidananya ataupun etiknya? Untuk pidananya khusus senjata api ilegal sendiri itu ancamannya sangat berat sampai dengan hukuman mati.
ya, undang-undang ya pasal 12 tahun 51, undang-undang darurat pasal 1 ya, itu ancamannya itu baru aspek kepemilikan senjata ilegal saja, itu ancamannya sampai dengan ancaman Seperti mati. itu. Baik. Oke, kalau tadi menarik nih yang disampaikan oleh Pak Bekto. Saya mau ke Pak Sugeng dulu kalau gitu. Sudah bergabung bersama kami ya Pak Sugeng ya? Iya, selamat sore. Selamat Ya, sore Pak selamat Sugeng. sore. Langsung saja Pak Sugeng, kalau informasi mungkin yang Anda dapatkan sekarang kan masih proses penyidikan, kita hargai. Tapi kalau data yang Anda dapatkan, kenapa kemudian anggota Densus tersebut sampai punya senjata api rakitan ilegal itu kenapa? Dan hubungan dengan kasus ini seperti apa sih sebetulnya? Jadi, kalau Pak Bekto kan sudah menyampaikan secara lengkap gitu ya. Jadi poinnya adalah segala sesuatu yang ilegal itu pasti melanggar hukum, ya. Apalagi kemudian terjadi menjadi alat membunuh, gitu ya. Karena tugas Densus atau kepolisian secara umum dasarnya adalah legalitas peraturan perundang-undangan, harus menggunakan senjata resmi. Karena tugas ini tugas resmi. Kalau ada senjata ilegal ternyata beredar bebas di anggota Densus, ini dipertanyakan, pasti akan digunakan untuk kepentingan ilegal. Yang dikhawatirkan, jangan sampai nanti tugas-tugas resmi Densus didistorsi dengan penggunaan alat-alat yang ilegal. Ya, ini yang nanti akan dipermasalahkan adalah institusinya. Oleh karena itu dalam kasus ini ya, yang saya maksud tadi itu misalnya operasi-operasi yang sifatnya di luar perintah gitu ya. Misalnya menggunakan senjata ilegal, itu jangan sampai terjadi. Nah, dalam kasus ini ini harusnya dibatasi dulu ya. Kalau kasusnya adalah penembakan matinya orang, ini kasus biasa. Yang menjadi masalah yang menembak adalah anggota polisi yang ini sedang didalami. Tapi ketika ini ada isu tentang bisnis senjata, ini kan baru isu ya, baru isu. Jadi saya setuju dengan Pak Bekto bahwa ini harus kita percayakan kepada kepolisian untuk diungkap. Satu hal yang penting bagi kepolisian dalam konteks hubungan dengan publik adalah membangun kepercayaan publik kepada institusi. Oleh karena itu, akuntabilitas pengungkapan kasus ini basisnya dua, profesionalisme dan juga transparansi, ya, profesionalisme dan juga transparansi. Proses harus dilakukan secara profesional dan juga diungkapkan secara transparan. Ada beberapa isu yang berbeda, ya, ada beberapa isu yang berbeda. Misalnya katanya isunya terjadi ini kelalaian, tetapi ada kemudian dinyatakan ada kandungan minuman keras gitu ya, tersebut walaupun mabuk tidak dibantah. Ini harus di-clearkan, ini kelalaian atau kesengajaan, karena pengenaan pasalnya beda. Kemudian soal tadi isu senjata ilegal yang bisnis. Ya. Menurut saya ini harus bukan hanya Polres Bogor saja, tapi memang harus di-backup oleh Polda Jawa Barat. Oke, Pak Sugeng, kalau misalnya mengenai dugaan adanya jual beli senjata api ilegal seperti ini disampaikan oleh ayah korban sendiri, nah ini artinya di mana letak kesalahan sampai bisa ada bisnis seperti itu dan pengawasannya seperti apa? Kan keterangan dari ayah korban, Pak Pandi ini harus dilakukan termasuk substansi yang akan diselidiki oleh penyidik ya. Ini kan tindak pidana melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51 tentang Undang-Undang Darurat tersebut. Ini harus diselidiki ya. Pak Pandi itu mendapat informasi dari siapa? Tentu kita tidak bisa menyatakan bahwa ada bisnis senjata ilegal sebelum adanya satu pemeriksaan yang komprehensif. Oleh karena itu dorongan dari IPW itu profesional, jangan ada yang tutup-tutupi begitu ya. Oke, jadi kan tunggu perkembangannya nanti ya Pak ya. Tapi begini mungkin pertanyaan saya ubah. Kalau misalnya kita lihat konstruksi kasusnya ya Pak Sugeng ya. Ini tadi Anda menyampaikan bahwa ada dua probabilitasnya, soal kelalaian atau kesengajaan. Kecenderungannya kemana kalau menurut Anda?
Kalau dari IPW melihatnya? Kalau menurut saya kesengajaan ya. Oke, kalau indikatornya? menurut saya kesengajaan ya. Indikatornya begini loh ya. Oke. Ada didapatkan informasi di dalam press conference oleh Karopenmas ya. Ada sedang minum ya. Nah, potensi ini harus didalami dengan kadar alkoholnya berapa besar dalam tubuh yang bisa membuat orang under control ya. Kelalaian seorang anggota polisi yang sedang malam hari hampir pukul 2 pagi di hari Minggu, padahal dia harus tahu besok itu harus apel pagi, ya. Kemudian ada kegiatan minum, ini harus dikatakan bukan hanya kelalaian, ya. Mereka harus sadar mereka sedang tugas, besok tuh bertugas, ya. Jadi ini tidak bisa dikenakan pasal kelalaian, ya. Apalagi arah tembakan. Arah tembakan itu ternyata kalau dari hasil keterangan otopsi adalah dari telinga kiri tembus lurus ke arah telinga kanan. Tembakan lurus ini, ya. Bukan sedang diangkat. Ini berarti ditunjukkan dengan sejajar. Ya, itu diarahkan sejajar. Kalau ini kelalaian, ya, sudut tembaknya akan membentuk sudut. Ya, diambil dari tas meletus akan membentuk sudut. Ini juga salah satu yang harus didalami dalam olah TKP atau rekonstruksi, gitu ya. Jadi salah satunya tadi soal arah tembakan itu ya, Pak Sugeng ya. Arah tembakan. Nah, saya mau berdasarkan hasil visum et repertum. Iya, ya.